Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bandung Rejo, beliaunya Bapak Burdoko SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bandung Rejo. Yang saya hormati tamu undangan yang hadir dalam kegiatan siang ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan saatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah meluangkan waktu yang seharusnya banyak kegiatan, banyak kesibukan di rumah tangga atau di tempat Bapak Ibu masing-masing, di sini mendapat undangan untuk memenuhi kegiatan ini. Merupakan bagian dari serangkaian pendidikan calon guru penggerak yang saya tempuh pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai tema yang akan saya sampaikan dalam diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang ada di papan. Untuk itu kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Bandung Rejo memberikan sambutan satu patah kata, dua patah kata kepada kami semua. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Semorejo, SDN Bandung Rejo, apel ketong tahun lama ini. Tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada siang yang panas ini
kita masih berlimpah rahmat Allah SWT, nikmat Allah berupa kesehatan dan nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita hitung di nikmat-nikmat tersebut. Termasuk pagi ini adalah semua nikmat, bahkan dari tidur sampai tidur lagi itu semua nikmat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur Allah Ta'ala. Yang kedua kalinya, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati utamanya Bapak Asror selaku CGP yang pada pagi ini akan mengadakan diseminasi terkait dengan tahapan-tahapan proses pendidikan di CGP angkatan 10. Saya selaku kepala sekolah dan juga teman-teman pada intinya mendukung sepenuh hati Mas, mendukung lahir batin program ini. Artinya apapun yang dibutuhkan, senyampang kami bisa bantu, tetap kami bantu demi kelancaran sehingga akhirnya bisa lulus dengan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara diseminasi ini kalau nggak salah adalah penyampaian informasi, penyebarluasan informasi dari hasil yang mungkin telah diperoleh oleh Mas Asror selama pendidikan. Mungkin sudah sampai pada paket berapa kami belum tahu persis. Yang jelas pagi ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon guru penggerak sebelum nanti menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Nah, untuk itu harapan saya nanti setelah ini selesai, pada akhirnya nanti akan muncul lagi calon-calon guru penggerak dari SD kita ini. Itu harapan saya. Saya nanti otomatis nanti Mas Asror adalah menjadi barometernya, ukurannya. Nah, kalau sekarang aja Mas Asror bersabar misalnya, tugas saya wakeh, lihane wegah Mas. Lihane bakal segera. Makanya guyu Mas dina Mas. Nyantai wae. Kayak ayo sekarang apa? Caranya mikir. Oh ternyata kalau ini enteng yo, gampang yo itu. Nanti kesan yang ditimbulkan itu kesan yang tidak memberatkan. Itu harapan saya begitu. Ini ada calon-calon yang harapan saya masih bisa ikut. Wanita juga bisa ke depannya nanti dari Bapak satu sana. Ya Pak ya. Iya, Mbak Mutiara harus Mbak Mutiara ini. Mbak Ika juga wis bingung kalau ngerepotin. Ayo merasa ngomong. Kok guru nggak bisa ngomong, ya sudah bisa ngomong toh. Itu jadi dengan adanya program-program yang disampaikan lewat guru penggerak, harapan saya adalah memang akan membuat perubahan lah. Itu sampai pada kemarin ada Pak Adi di sini, ada perubahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan pada ide kita. Itu harapannya begitu. Secara teori seperti itu. Jadi itu. Tim guru penggerak adalah merupakan promotor untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD yang ditempati. Motornya, yang lain bisa mencontoh. Mas Eka juga bisa ikut nanti ke Bapak. Itu bisa beragam bisa, ada bisa juga Mas. Jenong yang lain apa? Bagus nanti Pak tidak apa-apa. Ikut ya. Itu. Jadi termasuk acara pagi ini adalah monggo kita dukung dan tahap-tahap berikutnya. Senyampang saya pribadi ada waktu dan tidak berbentur dengan kepentingan lain, saya tetap ikut bergabung dalam acara yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang di sini adalah Mas Asror. Dari itu Mas mungkin harapan saya dan juga apa yang saya inginkan dari program CGP ini. Kemudian berikutnya adalah mohon maaf manakala dari kami saya dapat teman-teman yang mungkin kurang responsif, kurang respon terhadap
program panjenengan. Itu semata-mata bukan karena kami tidak respon, bukan, karena kami ada kesibukan. Mungkin teman-teman lagi sibuk sehingga telat menghadiri undangan, sehingga izin itu mohon dimaafkan. Ya, itu seperti kemarin saja di sebuah lembaga itu sampai mendatangkan teman dari lain sekolah, beberapa teman. Itu harapannya adalah dimaklumi karena memang benar-benar ada acara yang kebetulan berbenturan dengan acara atau tahap-tahap dari guru penggerak. Itu mungkin karena pada siang nanti ada acara Barika CS, nanti akan ada acara keluar mungkin. Jadi harapan saya itu dalam kedepannya, dan sekali lagi selamat untuk Mas Acaror, semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan akhirnya benar-benar menjadi guru penggerak yang pada akhirnya adalah niat ya nawain itu niat ingsun golek ilmu, cari ilmu Mas Haikal nggih. Gini-gini bonusnya kok dari kepala sekolah, alhamdulillah. Jadi itu bukan tujuan utama wanita. Seperti golek ilmu sih. Gini-gini kalau tak bonus akhir ya diterima bonus nggak bisa ditolak. Terus sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diberikan sampai tuntas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bandung Rejo, Bapak Haji Gurdoko SPD MPD. Mas Eka atau Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas doa dari Bapak Ibu. Semoga doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga balik mendoakan Bapak Ibu, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan rezeki yang melimpah, semoga semuanya yang belum berangkat haji dapat berangkat haji, yang sudah haji atau hajat dapat berangkat yang kedua atau ketiga atau keempat kali. Amin amin ya rabbal alamin. Lemah teles Gusti Allah ingkang baris. Terima kasih, itu yang beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini depan ada foto saya, ya, judulnya berbagi praktik baik implementasi budaya positif. Sebelum kita membicarakan atau kita mengupas apa itu budaya positif, izinkan saya bercerita. Budaya positif itu ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Kalau kita mengerjakan aksi nyata, ya di situ ada yang judulnya itu penyebaran kurikulum merdeka. Alhamdulillah saya sudah buat aksi nyata, Bapak Ibu juga sudah, alhamdulillah, dan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya di situ langsung yang bertanda tangan adalah Dr. siapa ya? Pak saya. Temu Ismail. Beliau adalah Direktur PPD dalam Jakarta. Baik, Bapak Ibu, budaya positif juga ada. Alhamdulillah, kemarin juga saya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri dari platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan sertifikat dari pembuatan aksi nyata yang bertemakan budaya positif. Tetapi tidak langsung mendapatkan sertifikat. Pertama gagal ditolak. Karena ketika saya mengerjakan pertama itu asal saja, nyomot dari internet, kemudian saya copy paste, kemudian saya edit. Ternyata materi yang
saya ambil atau analisis yang saya ambil itu masih salah. Nah, dari kesalahan itu saya bisa belajar bahwa bagaimana toh budaya positif yang benar. Di situ menyatukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sedikit ada sebentar ya. Sambil menunggu adzan Bapak Ibu, sabar. Sahabat Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Baik. Budaya positif. Di sini saya menuliskan di dalamnya itu ada posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, transformasi pendidikan, memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai budaya positif, di sini saya mencatatkan ada pengajaran dan pendidikan. Jadi ini tidak lepas kita sebagai seorang guru. Sebagai guru itu profesi kita, itu sering kita dengar pengajaran dan pendidikan. Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Di situ dijelaskan kalau pengajaran itu adalah salah satu bagian dari pendidikan. Memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Jadi kita mentransformasikan ilmu kepada anak, itu pengajaran. Berbeda dengan pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam, kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru, kewajiban kita adalah mendidik. Arti mendidik adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Mengenai kodrat Bapak Ibu, kodrat itu bisa diterjemahkan sebagai ketentuan dari Allah kalau kita sebagai seorang muslim, atau bisa diartikan sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita pelajari pada masa kecil, kita masih nyantri. Dulu yang kita pelajari bahwa takdir itu sudah tertulis sebelum kita lahir. Di sebelum kita lahir takdir sudah tertulis. Itu kalau kita dulu belajar mengenai agama. Nah, takdir itu apakah nanti kita itu jadi apa, anak itu jadi apa, jadi dokter atau jadi pilot, jadi presiden, jadi apapun itu, ya itu
itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Betul Pak Ikan ya, sebagai guru agama. Ya saya ingat di Lauhil Mahfuz. Jadi berbicara mengenai takdir atau qadar tidak terlepas dari proses terbentuknya manusia. Manusia dibentuk dari nutfah ya. Kemudian diassembling menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian diassembling menjadi segumpal daging. Nah, di situ diberikan nyawa sama Tuhan, sama kita sebagai orang muslim diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan selama 6 bulan kemudian dikeluarkan dari rahim ibu, kemudian keluarlah jasad sebagai manusia. Nah, disitulah takdir sudah tertulis, ya, sudah tertulis bahwa manusia itu nanti besarnya menjadi apa. Nah, seperti itu. Nah, baik kembali pada pengertian pendidikan, menuntun segala kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan karakter anak itu unik, berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing dan variatif. Nah, kita harus mengakui itu. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman kita harus bisa mengimplementasikan, kita mengajar anak-anak, memberi pendidikan kepada anak-anak itu harus sesuai kodrat zaman. Nek zaman dulu, kalau zaman saya termasuk bagian dari anak milenial. Kemudian yang sekarang generasi Z, ada generasi milenial, ada generasi Z. Nah, tentu pelajaran-pelajaran yang disampaikan orang terdahulu itu mengalami pengembangan yang sangat luar biasa. Sekarang mengenai teknologi komunikasi sekarang sudah sangat pesat perkembangannya. Untuk itu kita harus bisa menyesuaikan. Makanya di situ disebutkan sebagai kodrat zaman. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan anak untuk tetap belajar seperti pada masa lalu. Itu Bapak Ibu. Ini saya lanjut saja. Nah, di situ kurang lebihnya intinya saja Bapak Ibu, itu kata-katanya banyak sekali. Ketika kita menegangkan tangan bahwa anak itu memiliki keyakinannya masing-masing. Apakah tangan ketika digenggamkan kita sebagai guru harus kamu lepaskan? Nah, anak itu memiliki prinsipnya masing-masing. Jadi biarkan anak itu apa bahasanya begini ya, melepas genggamannya ya. Ketika melepas genggamannya itu dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia, hati yang ikhlas, itu yang diharapkan ya. Nah, baik selanjutnya. Nah, itu kalau banyak langsung saja. Nah, ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya mau pelajari mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 itu selalu di depan itu ada kata-kata Ki Hajar Dewantoro selalu muncul. Ini di modul 1.4 tentang disiplin positif juga ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan bahwa kita ambil contoh para perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur-jamur yang mengganggu hingga tanaman padi dan lainnya dan lain sebagainya. Padi dan lainnya bisa tumbuh dengan subur. Nah,
Bapak diajar Dewantoro menganalogikan guru itu sebagai petani. Tugasnya adalah menuntun untuk supaya anak itu kita tuntun, kita arahkan. Jadi tidak bisa memaksakan. Seperti tanaman alam ini, seperti tanaman padi, kita berkewajiban untuk menjaga, memberikan pupuk, memberikan air yang cukup, ya. Dari hama-hama kita beri obat, ya, supaya tumbuh subur sampai panen dan dinikmati oleh petani. Nah, tidak jauh dari profesi kita sebagai guru, bahwa guru itu hanya untuk menuntun, ya, dari kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai anak itu kebahagiaan, mencapai kebahagiaan dunia dan berguna di masyarakat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini masuk pada budaya positif. Di dalam budaya positif di situ tidak lepas dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Dulu kita menyebutnya peraturan kelas atau tata tertib kelas, ya. Biasanya kata-katanya datang tidak boleh terlambat, di dalam kelas tidak boleh bergurau ketika guru menerangkan, tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bentuk dari peraturan kelas atau tata tertib di kelas masing-masing. Nah, sekarang itu namanya berubah menjadi keyakinan kelas. Tidak berubah hanya nama, tapi caranya pun beda. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas atau tata tertib di kelas, itu yang menentukan guru. Saya juga masih menggunakan seperti itu. Nah, dengan saya belajar ini, saya beralih berpikiran, saya mengembangkan pikiran saya bahwa saya harus menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama dari warga kelas, baik itu di dalamnya ada guru maupun siswa. Nah, untuk membentuk kesepakatan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi dimusyawarahkan dulu. Kemudian nomor 2, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Jadi setiap anak itu memiliki pendapatnya masing-masing. Kita tawarkan masalahnya itu apa saja di kelas. Masalah yang muncul, yang sering muncul itu apa saja di kelas, kita tawarkan. Anak akan menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Nah, di dalam itu sehingga kita dapat akumulasi, dapat kita satukan, ya, sehingga sampai akhirnya nanti menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kemudian prosedur yang kedua, ya tadi kedua sudah mencatat semua masukan para murid. Kemudian yang ketiga, ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlarian di kelas atau koridor. Jangan, kata jangan itu negatif. Nah, dalam modul yang saya pelajari itu mengharuskan untuk ke positif, ya, kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Jadi berlarian di kelas tidak boleh, artinya tidak diperkenankan berlarian di dalam kelas. Dibuat kalimat yang sehalus mungkin, ya, menjadi berjalanlah di kelas atau pada koridor. Nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi sebelum kita menentukan kesepakatan kelas dari siswa, kita perlu tinjau, perlu meninjau, ya,
kemarin saya praktek membuat kesepakatan kelas di kelas 5, ada yang lucu, usulnya dari siswa saya atau murid saya bernama Dani. Itu mengusulkan saya suruh nulis, ditulis, itu nulisnya begini kurang lebih. Bila tidak membawa buku pada waktu pelajaran didenda 10.000. Nah itu anehnya, dari teman-teman sekelas itu menyetujuinya. Nah kalau seperti itu kita laksanakan, nanti bisa memberatkan orang tua. Nah seperti itu contoh dari kita tawarkan permasalahan yang sering muncul di kelas, itu kita tawarkan pada anak, akan muncul pendapat-pendapat yang baru. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini mulai saya kembangkan pikiran saya bahwa saya harus membuat keyakinan kelas dan ditandatangani kepala sekolah. Itu kalau dulu namanya itu tadi ya, peraturan tata tertib di kelas itu ya. Nah sekarang caranya pun untuk membuat pun sudah ada pengembangan yang lebih halus, lebih manusiawi ya, lebih kekeluargaan, karena semua stakeholder diikutkan dalam membuat kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah itu kalau kita ambil kalimat negatifnya, berarti artinya anak itu tidak boleh mengganggu temannya yang belajar. Nah itu dihilangkan menjadi setiap anggota kelas perlu belajar. Nah seperti itu keyakinan kelas. Jadi kalimatnya berubah menjadi positif. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1 ya, senang. Kelas 1 itu kalau nggak senang, nggak mau sekolah, dobrok di rumah, ya. Itu kalau kelas 1 ya, ngambek, nggak mau sekolah itu, dibuat senang. Nah itu kalau kita buat negatif, ya, kalimat yang negatif itu bisa kita sandingkan dengan kalimat kalau kata Pak Ikal yang senang mudah-mudahan berarti tidak senang. Tidak senang itu artinya luas, artinya universal, umum ya. Tidak senang berarti anak itu nanti bisa berupa apa? Ancaman dari Bapak Ibu guru bahwa kalau tidak mengerjakan PR nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti kalimat itu diperbaiki menjadi kalimat yang positif. Kata tidaknya di situ ya diolah menjadi setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Perlu melakukan tugas. Positif lagi. Kalau kita ambil dari segi negatif, kalau peraturan kelas atau tata tertib kelas di sekolah, di kelas ya, itu cenderung ke kalimat yang negatif. Jadi kalau yang ketiga itu berarti setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti yang tidak melakukan tugas mendapatkan hukuman. Berarti kalau dulu itu sering kita buat kalimat bila tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan sanksi, atau bila tidak mengerjakan PR akan mendapatkan sanksi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya poin yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah ini makanya dari Kemendikbud setiap lembaga disuruh membuat TPPK. Jadi itu dari pembulian yang sudah ada itu dari sekelasnya itu menimbulkan kekacauan, artinya tersakiti ya, siswa tersakiti dengan kalimat-kalimat yang disampaikan temannya yang kurang menyenangkan. Nah, selanjutnya yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini
Kalau kita tarik dari kalimat negatifnya, berarti kita bisa ya seperti peraturan dulu ya, berkelahi. Jadi siswa tidak boleh berkelahi, kurang lebih seperti itu. Ya, di situ ada kata tidak boleh. Nah itu berarti kalimat yang negatif. Nah kita dikembangkan, disuruh mengubah ke dalam bentuk yang positif, menjadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang selanjutnya, langsung saya lanjut aja Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk pada disiplin. Apa itu disiplin? Ya, di dalam modul diterangkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan agar menciptakan iklim belajar yang kondusif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam materi disiplin positif, di situ ada yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari Dr. William Glasser. Ini orang Amerika, ya, jadi kota Ohio, Amerika. Oh iya. Tulisannya begitu ya. Maaf kalau nanti kalau mengucapkan bahasa Inggrisnya keliru, karena saya itu kalau sering kadang kepleset. Ini apa? Istilahnya ilat Jawa. Desa bisa. Begitu Bapak Ibu. Beliau membuat teori kontrol. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser dari Amerika Serikat ya. Yang jelas nanti tadi saya bilang kotanya takut keliru, dari Amerika ya. Meninggalnya juga di Universitas di California. Meninggalnya juga di situ dinasnya di Universitas di kota California, salah lagi. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Menyebutkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah ini yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru sedunia, bahwa 5 posisi kontrol itu yang diterapkan. Nah, tinggal kita nanti itu masuk yang mana. Di situ ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua melakukan merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengawas, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol itu yang kita temui dalam pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Baik. Yang pertama sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan nyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, mengherdik, mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan dari 5 posisi kontrol, khususnya sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, itu biasanya kalimatnya yang diucapkan patuhi aturan saya atau awas kamu.
lebih seperti itu. Kamu selalu saja yang salah. Pasti kamu terus yang salah. Nah, seperti itu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Nah, ini cenderung anak mendapatkan dampak yang negatif, Bapak Ibu. Ini berdasarkan modul yang saya pelajari, ini kurang relevan. Tapi ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang terjadi. Ya, kadang-kadang guru itu namanya juga manusia, kadang emosi juga sama, ya. Saya juga kadang-kadang. Tapi sekarang kalau sudah mempelajari modul ini, saya lebih bisa mengembangkan diri untuk bisa sesuai dengan modul yang ada. Baik Bapak Ibu. Nah, di situ diterangkan bahwa hasilnya kemungkinan murid marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sudah pernah terjadi Bapak Ibu di SD kita Bandung Rejo Barat kurang lebih tahun 2019. Pulang sekolah, seingat saya itu sepeda motornya Pak Amin, ya. Itu sepulang sekolah anak itu nggak tahu dendamnya itu dari mana. Sepedanya dioperasi loh. Sehingga Bapak Ibu guru susah payah untuk mencari tambal ban. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini teori kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi menghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kalimat-kalimat yang sering diucapkan teori kontrol yang kedua membuat rasa bersalah. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kemudian yang contoh kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Itu yang sering muncul. Kemudian kalimat yang sering muncul juga yang ketiga, contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, berkelahi atau bagaimana dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari teori kontrol yang kedua, ya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kala seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaan, murid tertekan seperti itu, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, teori kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi guru. Mulai persuasi, guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatif akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Tuh. Nah, kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh guru adalah bila dipandang dari segi kontrol guru sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo kerjakan PR demi Bapak guru ya.
ingat bantuan Bapak selama ini sudah membantu kami. Kemudian contoh yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu kalimat-kalimat yang diucapkan bila guru pada posisi kontrol sebagai teman. Dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengadakan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol yang keempat, memantau. Sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konversi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Di situ dijelaskan 5 posisi kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, teman, guru sebagai pemantau, atau yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dari ke-5 posisi kontrol yang diterapkan, yang kita terapkan sebagai guru tersebut, tentu dari ke-5 sisi ini pasti sudah sering kita pernah terapkan. Tetapi kita itu sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau pengawas, atau sebagai manajer. Nah, dari kesemua 5 posisi kontrol tersebut memiliki dampak pada murid. Langsung saja ya. Sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Jadi dampaknya pada murid adalah anak akan mengulangi kesalahan. Kemudian dampak dari pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri, nggak pede. Kemudian teman, sebagai guru sebagai teman ya, itu dampak dari murid adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini termasuk kontrol dari eksternal. Jadi ini kontrol dari eksternal. Kemudian pemantau dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia itu takut pada sanksi dan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi gak ikhlas katanya Pak Robin, Bayai Robin tadi tidak ikhlas itu. Selalu mengharapkan imbalan. Nah itu artinya berarti itu adalah kontrol atau eksternal. Nah yang terakhir ini adalah kontrol dari internal, kontrol dirinya. Manajer, sebagai manajer ini, saya kira ini sebagai kontrol yang paling efektif untuk pembelajaran yang saya lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Di situ dampak pada murid semuanya adalah positif. Mengevaluasi diri, berarti dari diri siswa sendiri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri dari dirinya siswa sendiri. Jadi muncul dari internal siswa sendiri. Jadi itu adalah menurut saya paling efektif untuk kita berikan kepada siswa, guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya tentang segitiga restitusi. Langkah-langkah. Dikatakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kurang lebih itu ya. Jadi siswa itu dikaitkan dengan kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi memberikan motivasi kepada anak bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tentang kebutuhan siswa. Selanjutnya
Yang terakhir, ya, ini sebagai sedikit garis dulu yang terakhir tentang menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang sudah disepakati bersama guru dan siswa di kelas. Nah itu nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, teringat pada siswa yang internal siswa bahwa dirinya sudah menyepakati kesepakatan yang ada di dalam kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini berkaitan dengan visi cita-cita anak. Jadi ingin menjadi seperti apa gitu. Baik begitu, Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Kita belajar bersama. Saya bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu. Saya hanya kebetulan pas ikut pembekalan di pendidikan calon guru penggerak. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran pada hari ini, tepuk semangat ya? Ya. Bisa? Nah, coba tepuk semangat. Oke, terima kasih. Apakah hari ini kamu bahagia? Ini hatinya senang? Nah, saya harapkan semuanya bahagia, kita belajar dengan bahagia. Ya, bahagia, senang ya. Supaya apa? Nanti yang diajarkan sama Bapak Guru nanti bisa meresap apa yang dituju kepada kamu, pembelajaran yang akan disampaikan bisa meresap di otak kamu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Nah, apakah tadi sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah sarapan ya. Sebelum saya lanjutkan ya, ada permainan yang akan nanti ditampilkan ya. Silahkan, kebetulan ini jumlahnya genap ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 20 anak ya. 20 anak ini kebetulan genap, nanti semuanya berdiri berhadapan-hadapan. Ini permainannya namanya permainan ganjil genap. Coba semuanya berdiri berhadapan-hadapan sambil tangannya begini ya. Seakan-akan mau salaman ya. Tapi tidak usah ditempelkan ya, digagang dulu ya. Peraturannya begini kan? Peraturannya begini. Kalau nanti bagi menjadi dua, sebelah barat ganjil, sebelah timur genap. Jadi teman kamu yang sebelah barat ini ganjil, yang ini genap. Kamu ganjil, ini genap. Yang ini ganjil, ini genap. Namanya permainan ganjil genap. Ini yang bagus dulu semuanya ya. Siap-siap tangannya seakan-akan seperti salaman ya, tapi di jarak. Nah, jadi pas nanti kalau menyebut angka ganjil ya, maka yang ya pas saya ulangi lagi ya. Kalau pas nanti menyebut angka ganjil, berarti yang Sing ganjil segera dijak salaman. Kalau kena berarti kalah gitu ya. Yang ganjil segera. Kalau pas nanti bilang angka genap, berarti yang ganjil segera nangkap yang genap ya. Kalau kena, kalau kamu bisa menghindar, berarti menang, begitu maksudnya. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi yang ganjil. Saya ulangi lagi yang sebelah sini ganjil, yang sebelah sini. Nah, coba sekarang, coba contoh kita praktekkan ya. Siap-siap, konsentrasi. 15. Lah kena ya, harusnya itu menghindar ya, yang ganjil menghindar. 15 berarti kan yang ganjil harus ditangkap gitu kan. Harus ditangkap ya. Ya. Ayo coba sekarang ulang lagi ya. 5. Nah.
nggak ketangkap berarti yang ganjil aman begitu ya. Kalian coba sekali lagi nih. Ayo coba. 74. Sekarang penjumlahnya. Kalau jumlahnya nanti hasilnya ganjil berarti ganjil ketangkap ya. Ayo coba. 5 ditambah 2. Berapa? 5 tambah 2. Ganjil kan? Nah, coba sekali lagi. 10 ditambah 4. Sekali lagi. 25 ditambah 3. Cukup ya, cukup. Sekarang duduk kembali. Ya, sedikit ice breaking ya, kita mainkan dulu ya. Sekarang pada tujuan kita hari ini membuat keyakinan kelas 1, membuat kesepakatan. Ya, membuat kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas itu ya, nanti semua terlibat ya, jadi ikut mengusulkan pendapat. Nah, sebelum keyakinan kelas kita buat, coba sekarang dari kelas yang kamu di dalamnya kamu belajar ya, ada nggak keluhan-keluhan atau yang sering kamu di otak kamu itu ada masalah dengan teman kamu atau dengan kebersihan atau dengan keterlambatan di itu ya, apakah ada? Pasti ada kan ya? Barangkali ada. Kebersihan perlu ditingkatkan, perlu. Kemudian disiplinan. Sekarang kalau kedisiplinan, kira-kira di kelas kamu itu teman kamu ada enggak yang biasanya enggak bawa buku atau datang terlambat? Ada ya? Kesepakatan kelas ya, itu adalah nanti kamu usulkan ya, kira-kira ada nggak masalah-masalah di kelas kamu? Ada? Kira-kira apa yang perlu yang kamu inginkan di kelas kamu? Kira-kira nanti kan ke kelas 5, kira-kira yang ingin kamu inginkan ke kelas seperti apa? Contoh seperti ini ya, seperti ini kelihatannya sini ya. Tidak boleh mengejek teman, gitu ya. Itu kan peraturan di kelas ya, peraturan di kelas. Terus tidak boleh berkelahi. Kemudian berbicara dengan guru menggunakan bahasa krama Inggil. Contoh ya, jadi nanti kamu usulkan ya, kira-kira contoh di sini. Nah ini ada tidak boleh berkelahi, kemudian tidak berbicara dengan guru menggunakan bahasa krama Inggil, berperilaku sopan depan guru ya. Contoh lagi, datang jam 7 ya, jam 7.00. Kemudian berdoa sebelum belajar. Kemudian tidak boleh mengejek, tidak boleh membicarakan kejelekan teman ya, mengucapkan salam setelah bertemu guru ya, berbicara sopan ya, seperti itu ya.
tulis ya. Ini kamu tulis nanti di pensil, oke? Nanti ditempelkan di papan tulis ya. Coba kalau nulis jangan kebalik ya. Di sini ada lemnya ya. Di sini nempel gini ya. Di sini nanti ditempelkan ya. Jangan balik tempelnya ya. Ini duduk semua ya. Papan tulis ya. Sudah, coba kamu buatkan apa ide-ide kamu kira-kira di kelas ini di kelas mana peraturannya ya. Pak, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil ya. Hah? Ya, di kelas kamu ya. Ya. Tidak boleh apa merokok atau boleh apa ya. Yang belum? Yang kebalik ya, yang tempel sini. Kita coba tuliskan ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Silakan. Membuat kira-kira kamu buat aturan yang bagaimana yang kamu inginkan di kelas kamu. Ya. Kasih nama ya, kasih nama di atasnya. Kecil aja ya. Boleh 2 ya, boleh 2, boleh 3, terserah ya. Silakan yang ingin kamu kira-kira kamu inginkan di kelas kamu ya. Barangkali ada yang pernah diejek temannya atau barangkali ada teman yang nyontek ketika apa ulangan atau ada yang ngebully itu ya, itu kan keresahan ya ke masalah-masalah yang muncul di kelas kamu, kira-kira yang ingin kamu apa? Kamu tingkatkan di kelas kamu ingin buat seperti apa ya? Tulis di kertas yang saya berikan itu. Nanti kalau sudah tempel di ya peraturan. Yes, ya. Jangan terburu-buru, santai ya.
pikirkan nggak apa-apa, santai ya. Nah, tulis kira-kira yang perlu siapa. Ada 3, ini 2. Hah? Boleh 4 ya, maksimal 4 ya, nggak boleh banyak ya. 5, 4 aja ya, nanti mungkin sama. Digabung nomornya aja. Lagi dengan teman ya. Nah, nggak apa-apa wis ya wis. Nah ya wis nggak apa-apa. Temannya berarti banyak ya, masalahnya banyak 5 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah? Wis, kalau sudah sekarang yang sudah angkat tangan. Oke, 1, 2, 3 bergantian ya, ditempel di sini ya, jejer-jejer. Ini ya. Ayo yang sudah satu-satu ya. Ini sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nah, ya gantian yang sudah rapi ya, Bang. Enggak usah gantian ya. Itu langsung duduk di tempat duduknya lagi. Nah. Rapi ya. Rapi. Ini bantu tempel ya, duduk. Ini bantu tempel, duduk. Yo, silakan duduk, bantu tempel. Nah, ini bawah. Oke, nanti sudah. Yo, lagi. Yang sudah. Ada yang belum? Sudah. Nah, biar ini tak bantu tempel ya. Sudah. Akan dulu lagi. Ya. Ayo semuanya silakan ya di itu ayo. Tempel ya, rapi. Ya, sudah sambil menunggu yang lain ya, kita buat kesepakatan ya. Coba dengarkan baik-baik, menghadapnya ke depan ya. Ya, menghadapnya ke depan ya. Coba dari Sapitri Ramadhani ya. Jangan menyontek teman, jangan membuli teman di kelas, jangan berisik, jangan menyontek, jangan membuli. Kira-kira kita buat kesepakatan kelas yang positif gimana ya? Tidak boleh menyontek, itu berarti apa? Menghargai menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman ya. Kemudian di sini tidak boleh membuli ya, berarti intinya sama ya. Kita menghargai teman, jangan berisik ketika sedang di dalam kelas ya. Berarti kita buat kesepakatan yang bagaimana? Nah, kita buat sama ya, menghargai sesama teman. Jadi kita hargai. Kemudian bicara
guru yang sopan. Jadi kita tulis kedua apa? Sopan, santun ya, santun. Kemudian melaksanakan piket yang bersih. Berarti apa? Disiplin. Nah, disiplin. Ada lagi di sini ya. Tidak boleh mencontek, sama ya, sama berarti termasuk ini ya, menghargai teman ya. Tidak boleh apa ini? Datang terlambat. Nah, berarti tadi disiplin masuk ya. Ketiga, tidak boleh apa ini? Kesopanan di kelas masuk di sini ya, nomor 2. Kemudian berbicara dengan guru yang sopan. Nah, kesopanan lagi ya. Kemudian tidak boleh merokok. Berarti apa? Menjaga Kesehatan. menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan. Nah, terus sesuai jadwal piket ya, berdisiplin, dilarang membuli sesama teman ya. Berarti menghargai teman, kemudian bicara sopan dengan guru. Nah, masuk nomor 2, sopan santun. Tidak boleh merokok, sama dengan tadi ya. Apa ini? Rapi bersih. Nah, ini belum ada ya. Rapi bersih. Nah, rapi bersih. Rapi bersih. Kemudian piket tepat waktu. Nah, berarti disiplin ya. Disiplin. Kemudian mentaati peraturan. Disiplin juga ya. Kemudian tidak boleh merokok, sama seperti tadi ya. Kemudian apa ini? Tidak boleh berbicara ramai saat guru menjelaskan. Berarti masa apa? Sopan santun ya. Kemudian tidak boleh bertengkar dengan teman ya, menghargai sesama teman. Kemudian apalagi? Satu sama lain, menghargai satu sama lain, sama ya. Selalu menjaga kebersihan di kelas. Nah, kebersihan ini rapi dan bersih. Nah, piket kelas dilakukan lebih awal, berarti di disiplin. Baik, anak-anakku semuanya, kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berdasarkan apa usul-usulan dari kamu dan sudah disepakati untuk kita jalankan setiap hari. Bahwa yang pertama menghargai teman, yang kedua sopan santun, yang ketiga disiplin, yang keempat Menjaga kesehatan. yang kelima rapi dan bersih. Inilah kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi saya harapkan kamu bisa menjalankan dengan baik. Nah, baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Sudah membuat kesepakatan kelas, semoga kita dapat